Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat kasih Tuhan, jangan lupa untuk terus dukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan, sehingga channel ini boleh semakin berkembang dan banyak orang yang boleh diberkati melalui setiap tayangan video yang ditayangkan. Sahabat kasih Tuhan, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana posisi Indonesia jikalau diinvasi oleh yaitu negara lain, ya. Nah, ini akan menjadi pembahasan sahabat kasih Tuhan, dan selanjutnya kita akan melihat tayangan berikut ini mengenai kekuatan militer Indonesia. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Halo sahabat militer, sistem pertahanan militer Indonesia sempat menjadi topik perbincangan dan menjadi bahasan dikarenakan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kekuatan militer Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki militer paling kuat se-Asia Tenggara, sekaligus menduduki posisi ke-16 dunia. Jika dilihat dari kondisi yang ada pada saat ini, Indonesia memang tidak sedang terlibat konflik dengan negara manapun di dunia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana persiapan TNI jika masuk ke dalam pusaran perang modern di masa depan? Persiapan militer TNI tentunya diperkuat dengan alutsista canggih, yakni kendaraan tempur lapis baja, artileri tarik, tank, artileri swagerak, peluncur roket, kapal patroli, kapal korvet, kapal penyapu ranjau, kapal fregat, kapal selam, helikopter tempur, pesawat intai, pesawat latih, pesawat angkut, pesawat tempur, serta pesawat serang darat. Namun kekuatan militer Indonesia tak hanya dipersiapkan lewat penggunaan teknologi dan alutsista canggih saja, tapi juga bisa dengan kedekatan personilnya dengan rakyat. Kedekatan TNI dengan masyarakat sipil di Indonesia bisa menjadi perhitungan tersendiri jika perang memang benar-benar terjadi. Seperti ungkapan oleh mantan Panglima TNI Muldoko yang dikutip dari tirto.id mengatakan, TNI memiliki ketahanan, ideologi, dan doktrin mumpuni serta sanggup hadapi ancaman itu dengan mudah, asalkan tetap bersama rakyat. Ya, sahabat kasih Tuhan, demikian video yang boleh kita saksikan bersama-sama mengenai kekuatan militer Indonesia. Sahabat kasih Tuhan, ya, kekuatan militer Indonesia memang menjadi nomor 1 di Asia Tenggara dan bahkan memiliki peringkat ke-16 di dunia. Sahabat kasih Tuhan, tentunya hal ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini wajib diperhitungkan, ya, sahabat kasih Tuhan. Tetapi tentunya ya, kita juga selalu berharap agar bangsa kita senantiasa dalam keadaan damai, tidak ada yang namanya peperangan terjadi di bangsa kita, saudara kasih Tuhan. Ya, bagaimana tanggapan Evangelis Tony mengenai posisi Indonesia? Ya, ini jikalau ada negara lain yang ingin menguasai. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan saksikan bersama pembahasan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Tony. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Indonesia paling aman. Karena non-blok ya. Berdasar apa? Bukan non-blok, lain Thomas. Nah, berdasar apa? Indonesia memang non-blok, benar. Berdasar, pertama, Indonesia ini negara kepulauan, Thomas. Iya. Ada Sumatera, ada Bali, ada berbagai tempat pulau-pulau. Jadi kalau mau menyerang satu pulau, pulau yang lain kan nggak bisa semua, Thomas. Dan Indonesia ini kan ahli gerilya, Thomas. Iya, betul. Jadi dalam perang itu bisa menguasai dalam 1 minggu, tapi belum total untuk menguasai sepenuhnya. Karena masih ada perang darat, perang gerilya, Thomas. Oh iya, Pak Daud. Saya kan sering ngobrol sama almarhum Jenderal Edi Wibowo tentang perang, Thomas. Juga dengan teman saya juga yang ahli strategi perang, Thomas. Iya. Nah, jadi Indonesia ini diuntungkan banyak kepulauan, Thomas. Dan yang kedua, kalau mau nyerang Indonesia, biayanya terlalu besar, rugi, Thomas. Terutama BBM-nya, Thomas. Jauh ya. Ya kan udah Eropa, Rusia, berat, Thomas. Nombok, tekor, Thomas.
Nah, jadi Indonesia ini yang paling aman malahan Thomas. Iya Pak Dan Daud. Indonesia kan non-blok, netral, non-blok Thomas. Iya. Nah, pertama non-blok, benar Thomas, non-blok. Nah, tapi negara kita ini negara kepulauan itu Thomas. Iya Pak Daud. Nah, dan banyak lautnya juga Thomas. Wah, susah ya Pak Daud ya. Jadi untuk menguasai itu tidak mudah, susah sekali Thomas. Betul. Kalau Ukraina kan beda dengan Indonesia Thomas. Ya. Jadi kita ini bersyukur tinggal di Indonesia karena banyak kepulauan. Jadi kalau terjadi invasi, mau invasi itu susah sekali. Dihitung-hitung rugi besar, nombok Thomas. Hah? Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah, dan ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara kita Thomas ya. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan perang gerilyanya Thomas. Nah, itu kehebatan negara kita Thomas. Nah, jadi paling aman tetap Indonesia Thomas. Bersyukur jadi warga Indonesia. Jadi keuntungan Indonesia ini apa Thomas? Negara kepulauan dan laut Pak. Iya. Dan kalau mau nyerang, biayanya terlalu Ya, besar mahal. BBM-nya. Tombok. Tombok rugi. Tombok rugi. Dan ingat Thomas, dan Indonesia tentaranya itu kan dilatih tahan mental semua Thomas. Tahan lapar juga, tahan susah juga. Nah, orang luar negeri, orang Amerika atau Inggris, bule Thomas, masuk Indonesia, pertama kali makan makanan Indonesia, mencret Thomas. Banyak yang ngalami itu, betul nggak Thomas? Betul. Karena penyesuaian dulu, betul nggak? Nah, kita itu kan makan apa saja, lep gitu Thomas. Jadi kita ini bersyukur tinggal di mana Thomas? Indonesia. Nah, karena apa? Untuk terjadi perang invasi itu terlalu susah Thomas. Ya. Biaya terlalu apa Thomas? Mahal. Karena jaraknya itu kepulauan Thomas. Nah, nggak usah banyak-banyak. Rusia ke Ukraina aja, dananya berapa sudah Thomas? Ya. Lebih dari miliaran Pak Daud. Apalagi Indonesia ngirim apa? Ngirim tank, ngirim apa kan? Laut Thomas, berapa hari BBM-nya semua Thomas? Pesawatnya BBM-nya Thomas, betul? Betul. Dan Indonesia tertolong dengan apa? Ingat, ada cuacanya juga, ada tropis, ada hujan, betul Thomas? Betul. Nah, jadi perlu penyesuaian dan lainnya. Makanya kita ini bersyukur tinggal di Indonesia. Amin. Karena apa? Misalnya mau invasi kemana? Pulau ini, pulau sana masih ada, Thomas. Nah, itulah NKRI, Thomas. Yes. Jadi susah apa Indonesia, Thomas? Susah. Perang Pak. Untuk terjadi invasi kayak Ukraina tuh Indonesia sulit, Thomas. Sulit. Lawannya yang rugi, Thomas. Biaya terlalu apa, Thomas? Mahal. Bisa nombok Pak Daud. Iya. Nah, jadi Ukraina sama Rusia ini, Thomas, masih berapa lama? Belum tahu, Thomas. Tergantung bisnis mereka dan politik mereka, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, jadi kalau di Indonesia ini, ya kita happy-happy aja lah. Maksimal apa, Thomas? Kita ini menjadi apa? Negara kita diberkati Tuhan. Betul? Amin. Yang penting Indonesia aman, Thomas ya. Pak, kalau Indonesia mau perang tenang Pak, ada mak lampir Pak. Ada keris sakti. Ya kan, ada ilmu sirap, disirap nanti pesawatnya Pak. Tenang aja, Thomas. Ya puji Tuhan, sebagai Tuhan kita boleh berkati melalui pembahasan yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dotoni mengenai posisi Indonesia di mata dunia, dan jikalau Indonesia dikuasai oleh, dan jikalau Indonesia
dikuasai oleh negara lain. Tentunya Indonesia memiliki satu kekuatan baik dari sisi militer. Tentunya Indonesia ya juga memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Demikian juga dari sisi yaitu ketahanan ya, dimana Indonesia juga memiliki yaitu satu ketahanan yang baik ya dalam menghadapi peperangan. Nah, sahabat kasih Tuhan, dari sisi geografis juga demikian ya, karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan ya, dimana terdiri dari pulau-pulau yang sangat banyak dan memiliki karakteristik daerah yang tentunya juga sangat-sangat luar biasa. Nah, sahabat kasih Tuhan, dan Jenderal Muldoko sendiri ya memberikan satu penegasan bahwa jikalau militer bersama dengan rakyat ya, tidak ada yang bisa melawan tentunya, karena kekuatan Indonesia adalah kebersatuannya. Ya, saudara Tuhan, tentunya bangsa Indonesia tidak ingin yang namanya mengalami peperangan lagi, saudara Tuhan ya, karena sudah bersusah payah para pejuang, para pahlawan mengorbankan nyawanya untuk merebut kemerdekaan sehingga bangsa ini boleh merdeka. Saya kasih Tuhan, tentunya kita selalu berharap bangsa ini mengalami yang namanya kedamaian, damai sejahtera. Ya, bagaimana supaya bangsa ini mengalami damai sejahtera? Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 165, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera bagi mereka yang mencintai hukum dan tidak ada yang akan menyinggung mereka. Saya kasih Tuhan, kuncinya adalah harus mencintai hukum. Tentunya mencintai hukum Tuhan. Ketika umat ini, ketika bangsa ini mencintai Tuhan, mencintai hukum-hukumnya, pasti Tuhan akan memberikan kedamaian dan tidak ada seorang pun ya yang akan menyinggung bangsa ini, yang akan mengganggu ketentraman bangsa ini. Demikian sahabat kasih Tuhan, pembahasan yang boleh kita bahas hari ini. Ya, jika sahabat diberkati melalui pembahasan yang dibahas hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan memberkati sahabat terkasih. Haleluya, amin.